Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, siang ini kita mulai pembelajaran di kelas 5 dengan pembelajaran tematik tema 6 tentang panas dan perpindahannya ya. Nah, di subtema 1 ada tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum anak-anak belajar, jangan lupa untuk berdoa dan mempersiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Oke, kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Oke anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Kegiatan manakah yang paling sering anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitar anak-anak? Apakah persamaan semua gambar tersebut anak-anak? Kita lihat ya, gambar pertama ada orang yang sedang di gunung merasakan panas matahari. Kemudian gambar kedua ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Kemudian gambar ketiga ada kompor yang sedang memasak air panas di atasnya. Oke, dari semua gambar di atas, gambar-gambar tersebut berhubung atau energi panas. Nah, tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut, anak-anak? Oke, kita lihat gambar pertama ya. Gambar pertama dan kedua, itu sumber energinya adalah matahari. Kemudian, gambar yang kedua, karena airnya ada di atas kompor, jadi sumber energinya berasal dari api. Jadi, bagaimana kalau dengan manusia, anak-anak? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Kira-kira bagaimana ya cara mengukur energi panas? Nah, ini dia anak-anak. Ada bacaan tentang sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah tadi apa anak-anak? Matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, begitu ya. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk juga manusia. Contohnya ada misalnya rumput anak-anak. Rumput melakukan fotosintesis. Nah, sehingga dia bisa tumbuh. Kemudian rumput tersebut dimakan oleh kambing, sehingga kambing tersebut juga dapat terus hidup. Kemudian ketika kambing tersebut tumbuh besar, kambing tersebut bisa disembelih dan dagingnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi energinya berasal dari apa tadi yang awal tadi anak-anak? Dari matahari. Nah, kemudian energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Kemudian mengeringkan garam. Ketika ada petani garam di laut, mereka menambah air-airnya, terus kemudian dipanaskan dengan sinar matahari, lalu nanti kemudian mengendap menjadi butiran-butiran garam. Nah, kemudian ada mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah ya, seperti kita ketika menjemur pakaian. Nah, selanjutnya cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit ya. Telapak tangan kita gosokkan 1 menit. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Nah, sekarang kalau sudah,
ambillah sebuah mistar plastik. Mistar itu penggaris ya. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Ada mistar, kita gosokkan di baju. Atau anak-anak bisa mengambil benda plastik lainnya ya. Nanti digosok-gosokkan di pakaian anak-anak. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu anak-anak. Apa yang anak-anak rasakan? Nah, setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda, anak-anak. Contohnya tadi ada telapak tangan, kedua telapak tangan kita. Kemudian tadi yang kedua ada mistar plastik dengan pakaian kita. Nah, pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Nah, selanjutnya, selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Seperti tadi ya, api untuk memanaskan air. Nah, pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar percikan api. Nah, ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas anak-anak, yaitu tadi berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ya, korek api yang dari kayu kecil-kecil itu nanti digosokkan di wadahnya atau kita tinggal menyalakan kompor. Nah, nanti sudah akan keluar api. Jadi, api itu adalah salah satu sumber energi panas. Oke anak-anak, cermati kembali bacaan yang tadi sudah kita lihat. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media anak-anak, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak contohnya adalah majalah, koran, dan lain sebagainya. Kalau media elektronik, nah itu anak-anak bisa menggunakan HP untuk searching, untuk googling ya. Salah satu bentuk media cetak adalah, nah ini dia, buku, majalah, dan koran. Kemudian informasi apa saja yang anak-anak dapatkan dari bacaan tadi anak-anak? Oke, kita lihat ya. Di sini ada soal latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tadi anak-anak. Nah, nanti anak-anak silakan mengerjakan di buku tulisnya ya. Untuk soal latihan yang ini ada 6 soal ya anak-anak. Oke, silakan dicermati soalnya. Semua jawabannya ada di teks bacaan sebelumnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalau yang tadi sudah, anak-anak bisa mengerjakan latihan ini. Bacalah kembali bacaan yang sebelumnya anak-anak. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada beberapa soal juga. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya juga. Ada 3 soal. Silahkan dipahami soalnya. Oke, sekarang kita cermati percakapan ini anak-anak. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Udin menjawab, saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Siti kemudian menimpali. Betul Udin,
Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, setelah anak-anak mengamati percakapan sebelumnya, coba anak-anak amati tabel-tabel di bawah ini. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya tadi apa anak-anak? Matahari, gesekan antara dua benda, dan api. Oke, amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, anak-anak selama sehari melakukan kegiatan apa saja hari ini? Lalu anak-anak tuliskan sumber energi yang anak-anak gunakan. Nah, seperti tabel di bawah ini. Ya, contohnya ada ya anak-anak. Menanak nasi, contohnya kegiatannya menanak nasi. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sumber energinya yang digunakan adalah api dari kompor. Nah, anak-anak nanti silahkan lengkapi tabel ini dan berdasarkan dengan kegiatan yang anak-anak lakukan hari ini. Oke, selanjutnya ayo mencoba. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati anak-anak. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Nah, karena anak-anak di rumah, belajar di rumah, nanti anak-anak boleh meminta bantuan orang tua, adik atau kakak ya. Siapkan alat dan bahan berikut. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu yang ukurannya sama, tidak perlu besar ya. Dan pencatat waktu. Ini anak-anak bisa menggunakan stopwatch yang ada di HP. Atau anak-anak bisa mengamati di jam yang ada di HP anak-anak. Nah, langkah-langkahnya adalah letakkan 2 buah es batu. Yang pertama ya, pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Jadi es batunya 2 buah diletakkan dalam wadah. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama ya. Satu wadah diletakkan di luar ruangan. Jadi bisa anak-anak letakkan di luar rumah. Oke. Yang ada mataharinya, sinar mataharinya ya. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam ruangan. Kemudian wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Nah, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair ya. Nanti anak-anak amati kira-kira yang paling cepat mencair itu yang diletakkan di mana. Kemudian yang paling lama mencair yang diletakkan di mana. Seperti itu ya. Oke, perhatikan gambar berikut anak-anak. Ada es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian ada es batu yang diletakkan di ruangan dan ada es batu yang diletakkan di lemari. Seperti ini ya percobaannya. Nah, setelah anak-anak melakukan percobaan, anak-anak jawablah soal-soal di bawah ini. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Kemudian yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Kemudian yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Nah, diskusikan kesimpulanmu dengan keluarga anak-anak ya. Boleh orang tua, boleh kakak, ataupun mungkin adik. Gitu ya. Nah, sekian dulu video pembelajaran dari Bu Ila hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat ya. Nah, tugas ini dikumpulkan besok ketika anak-anak mengumpulkan tugas dan mengambil buku paket. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.